semua, selamat siang. Yang terhormat Bupati Kabupaten Banggai beserta jajarannya, yang terhormat pihak aparat keamanan dalam hal ini kepolisian dan TNI dan pihak PBB. Dan yang sangat saya banggakan adalah guru TKBM Teluk Galong serta guru Serikat Guru Nusantara. Nah, menindaklanjuti aspirasi kami, izin Pak Bupati, karena memang dari kebijakan pemindahan aktivitas peti kemas ini itu akan menimbulkan dampak yang besar terhadap masyarakat. Yang pertama, dampak di sosialnya, tentunya para buruh akan kehilangan pekerjaan ataupun menimbulkan konflik antara buruh dengan buruh. Dan dampak ekonomi yang terjadi adanya kenaikan sewa jasa peti kemas. Dan itu kita sudah dapat info dari pihak pengusaha bahwa ada kenaikan harga sewa peti kemas. Nah, ini tetap akan berimplikasi sampai kepada masyarakat lapisan paling bawah. Dan yang kedua, kalau dikaji terkait proses pemindahan ini, banyak gagal secara prosedural. Yang pertama, seperti mungkin Bapak Bupati ketahui sendiri, surat yang didasari oleh Dinas Perhubungan, yaitu dijadikan dasar oleh Dirjen sehingga dia mengeluarkan surat untuk pemindahan. Kemudian ditindaklanjuti oleh KUPP pada saat tanggal 1 November itu tetap dia paksakan untuk pindah, padahal dalam sosialisasi itu belum membahas terkait dampak daripada perpindahan aktivitas peti kemas. Seperti dasar perpindahan KUPP, kan dia pernah menyurat tanggal 17 Mei bahwa pernah terjadi rapat antara Forkopimda dengan pihak-pihak terkait, tetapi padahal rapat itu tidak menghasilkan solusi dan tidak terjadi. Tetapi dasar itulah yang menjadi pegangan kuat. Makanya kita hadir di sini atas dasar kesejahteraan buruh dan rakyat untuk bagaimana mungkin Bupati bisa mengambil kebijakan yang berpihak terhadap buruh dan masyarakat Kabupaten Banggai, karena dampak yang nantinya dirasakan adalah seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. Setidaknya perbedaan ini bukan hanya terkait kebijakan yang dilakukan oleh Dirjen langsung, tetapi ada campur tangan Bupati karena dia yang mempunyai wilayah untuk bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Bupati apakah berpihak terhadap TKBM dan rakyat ataupun mungkin akan tetap bersepakat untuk melakukan pemindahan. Karena akses jarak, dan saya hanya temukan ini di Kota Luwu bahwa akses jarak yang begitu jauh dari pusat perdagangan itu hanya di Luwu ketika terjadi pemindahan. Sedangkan dasar-dasar ada 6 poin yang dikeluarkan oleh pihak KUPP itu bisa kami bantah semua, Pak. Yang pertama terkait konsep rencana induk pelabuhan, dia masih mempunyai konsep, sedangkan pelabuhan Luwu yang sudah disepakati oleh Kementerian Perhubungan nomor 33 tahun 2021 itu tidak dilaksanakan. Dan kita kaji lagi, ternyata Perda nomor 1 tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah, pelabuhan Luwu itu masih menjadi pelabuhan pengumpul. Pelabuhan pengumpul adalah tempat naiknya penumpang dan tempat turun naik barang. Dan itu masih disepakati oleh pihak provinsi. Tetapi hari ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak KUPP ini seakan-akan pemaksaan. Dan kita sudah bersepakat melalui hasil kajian kami bahwa pemindahan ini hanya untuk pihak PT ini mendapatkan keuntungan. Karena ketika ada 4 perusahaan pelayaran, dua perusahaan pelayaran ketika mas ini dipindahkan ke sana, karena akan ada buruh yang saling berebutan pekerjaan. Dalam hal ini pihak KUPP saja melahirkan solusi itu membuat benturan antara buruh TKBM Teluk Galong, kemudian buruh SBTL dan buruh-buruh yang ada di Pelabuhan Tilo. Nah, makanya kita hadir di sini atas dasar bagaimana Pak Bupati selaku pimpinan tertinggi mampu berpihak kepada buruh dan masyarakat. Karena memang dampak yang akan timbul ini bukan hanya sampai di masyarakat Kabupaten Banggai, Pak, tetapi itu akan berimplikasi sampai di Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, karena distribusi barang-barang, distribusi bahan-bahan pokok itu diambil dari Kota Luwu. Makanya dampaknya besar. Ketika perpindahan ini terjadi, maka yang diuntungkan adalah
kapitalisme lokal dengan PT. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Nanti berkembang di forum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi yang lain. Baik. Ini mungkin saya rasa Bapak Bupati kayaknya sudah tahu duduk persoalan ini karena kemarin itu tidak salah ada juga ikut rapat bersama-sama dengan rapat bersama-sama dengan perwakilan buruh KUPP dan juga peti kemas, perusahaan peti kemas kalau tidak salah. Nah ini Pak, kita minta di sini masyarakat dan juga buruh untuk bagaimana pemindahan ini yang tidak berlandaskan dengan hukum. Belum ada surat dari Kementerian Perhubungan yang sama bobotnya dengan surat Kementerian Perhubungan nomor 33 tahun 2021 yang membenarkan terkait dengan pemindahan ini dari Pelabuhan Luwu ke Pelabuhan Tangkian. Yang ini kita persoalkan secara hukum satu. Yang kedua, Bapak memiliki masyarakat, Bapak memiliki rakyat, Bapak memiliki wilayah di Kabupaten Banggai yang kalau seandainya hal ini terjadi, selain melanggar aturan, yang kedua dapat berdampak juga secara sosial. Masyarakat kurang lebih ada 400 buruh gabungan dari beberapa organisasi buruh dan ditambah anak istrinya, itu akan berdampak dengan pemindahan ini. Harusnya itu menjadi alasan paling pertama, apakah ini layak ataukah tidak untuk dilakukan pemindahan. Ini dulu Pak. Makanya saya berharap Bapak tidak menjawab dengan cara yang terlalu normatif, tetapi saya ingin Bapak bicara di sini sebagai kepala daerah dan sebagai orang yang memiliki rakyat Bapak di sini. Cukup saya akhiri. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, lagi? Sudah, selesai. Oke, yang pertama saya ingin sampaikan ada jalan ya? Yes, cek. Oke. Yang pertama saya sampaikan, saya cukup lama mengikuti guru, ya kan? Dan saya yakin bahwa perjuangan saya cukuplah untuk ini. Tidak bisa dijadikan alasan di Hubungan itu sudah kita cabut kemarin. cek. Sudah kita cabut kan kemarin? Sudah satu. Terus kemudian kita harus sampaikan. Tunggu dulu, saya tanya apa hasil dari KUPP? Hasil dari KUPP tetap melaksanakan pemindahan dan pemindahan ini kan sudah terjadi. Sudah 2 aktivitas peti kemas di sana. Sudah terjadi pemindahan. Padahal dasar-dasar dampaknya belum ada lagi aja. Ya. Kemudian yang pertemuan tanggal 17 tidak bisa dijadikan acuan karena tidak ada pertemuan pada saat itu. Itu dijadikan dasar Dirjen melakukan pemindahan. Iya. Karena laporan dari KUPP bahwa dorong sudah melakukan rapat sosialisasi terkait dampak daripada perpindahan peti kemas. Ya, jadi itu tidak terjadi karena saya diundang rapat sama Forkopimda, saya buka langsung tutup karena tidak dibicarakan bahwa ada rapat itu. Jadi saya cuma buka rapat tapi langsung saya tutup, tidak ada hasilnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, perkembangan demi perkembangan, demo demi demo yang dilakukan oleh teman-teman semuanya, itu kita tidak tinggal diam, semuanya kita follow up. Ya. Dalam bentuk apa kita follow up? Yang pertama surat saya kepada Dirjen untuk mempertimbangkan kembali terhadap pemindahan pelabuhan itu, karena saya berbicara bukan kalau urusan pelabuhan antar pulau itu bukan urusan bupati, tidak ada kewenangannya bupati sih, ya kewenangannya ada di Dirjen Laut, ya bahkan ada surat yang saya terima dari gubernur yang menyatakan bahwa itu bukan kewenangan kita, ya sehingga kita tidak punya kapasitas yang banyak terhadap pelabuhan. Tetapi
Karena ini adalah masyarakat kita, keluarga kita, warga kita. Jangan sampai terjadi konflik horizontal. Itulah bahan pertimbangan kita untuk membuat surat ke Dirjen Perhubungan Laut. Dan walhasil tidak dipindahkan, tetapi diberikan jangka waktu 1 bulan. Di dalam isi surat itu dikatakan bahwa dalam waktu 1 bulan KUPP melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang pertama, sosialisasi KUPP lapor sama saya, dari buruh tidak ada yang hadir. Itu 1. Kemudian saya bilang akhirnya saya menginisiatif lakukan sosialisasi, dilakukan di Pemda. Hadir, Anda hadir kan? Anda hadir dan pembicaraan kita gak main-main itu. Banyak kita sampaikan. Kamu perhatikan, kalau terjadi pemindahan bagaimana solusi untuk buruh-buruh yang ada di Teluk Lalong? Disampaikan bahwa akan ada pekerjaan seperti ini. Saya tanya dari mana dananya, sumbernya dari mana? Dijelaskan seperti ini. Apa akan terjadi kenaikan harga? Katanya tidak ada kenaikan harga. Kan begitu kan? Itu kan? Waktu itu kan? Tidak ada kenaikan harga. Kok bisa 2 kali bongkar muat dilakukan tapi tidak ada kenaikan harga? Kan itu pertanyaan kita. Tapi dijawab sama Polisi, katanya ada subsidi dari perusahaan-perusahaan. Walaupun di situ terjadi debat kusir, yang satu bilang naik, yang satu bilang tidak naik, ya seperti itu, ya. Pertimbangannya itu, katanya nanti barangnya dari sana dipindahkan ke tempat pengumpulan di Teluk Lalong, dibongkar oleh buruh, nanti dibayarnya nilainya sama, tidak ada perbedaan. Itu katanya solusinya. Nah, terus saya bilang bagaimana caranya membongkar, harganya dari mana? Saya bilang Anda tidak rugi, yang rugi adalah masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena pasti biaya barang naik. Kenapa naik? Karena 2 kali pembongkaran. Dia katakan pada saat itu tidak akan naik. Kenapa? Karena disubsidi oleh perusahaan pelayaran. Kan gitu kan? Oke. Karena pada saat itu saya ada Pak Wakai, kemudian ada Pak Kajari, bahkan Pak Kajari minta harus ada terinci apa saja biayanya, kan gitu. Kemudian kita memberikan kesempatan kepada KUPP melakukan kembali sosialisasi kepada buruh. Saya fasilitasi, kasih tempat di ruang rapat umum. Nah, saya tidak tahu itu apa hasilnya. Tiba-tiba keluar surat terakhir bahwa pemindahan dilakukan per 1 November. Jadi makanya saya tanya apa hasilnya KUPP. Kalau memang demikian, pertimbangan-pertimbangannya silakan Anda membuat surat, kami juga membuat surat, kita akan layangkan kembali ke Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Laut, ya solusi-solusinya seperti apa. Karena terus terang, kalau itu kewenangan saya hari ini juga saya bilang tidak boleh pindah, bisa saya. Tapi bila saya bilang tidak boleh pindah, kalau bilang harus pindah, mau bikin bagaimana? Makanya itu ada pertimbangan khusus. Makanya saya tanya apa hasilnya dari KUPP. Ya, saya tidak akan melarang Anda mau demo sampai kapanpun, silakan saja. Itu adalah hak kita untuk menyuarakan aspirasi kita. Tentu kita minta ada hasilnya yang dicapai. Ya, pada prinsipnya saya pikir setiap saat teman-teman buruh bukan cuma di kantor datang berbicara, di rumah juga kita bicara bagaimana solusinya. Ya. Nah ini yang hasil terakhir. Waktu sosialisasi ini saya belum dapatkan apa hasil terakhir sosialisasi antara buruh dengan KUPP terhadap pekerjaan yang ditinggalkan. Ini mana buruh? Apa hasilnya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin jujur saja Pak Bupati, ketika kita diberikan fasilitasi rapat di sini, itu kemarin tidak membuahkan hasil. Yang kemudian kemarin itu dari pihak KUPP hanya memaparkan tentang persoalan lift, kedangkalan apa semua, terjadi tabrakan kapal. Tidak ada tentang ketika dipindahkan di sana apa yang harus kita kerjakan. Malah sebenarnya kemarin terjadilah pemindahan. Kita bingung siapa yang kerja di SBTN punya. Itu nanti penguji besar lagi antara buruh dengan buruh. Itu akan terjadi konflik. Jadi kita juga bingung, tidak ada solusi yang diberikan yang ditawarkan oleh KUPP. Cuma yang berdasarkan rapat saja mereka pindah berdasarkan surat keputusan tanggal 1 itu. Jadi di sini kita bingung mau kemana kita. Makanya hari ini kita sudah sepakat kita ke Bupati.
kita meminta kepada Bupati Banggai yang bahwasannya kami menduga ini sebagai warganya Bapak, sebagai rakyatnya Bapak, yang kemudian meminta kepada Bupati yang bisa artinya berpihaklah kepada kita. Kesian tidak ada. Kemarin kita sudah bingung mau kerja apa kita. Malah kita di lapangan itu bingung kita. Mau kalah antara perusahaan antara buruh kantor dan kita. Itu Bupati. Tidak ada solusi untuk sekarang ditawarkan. Makasih Bupati. Oke, solusinya diundang KUPP-nya. Kita pengen dengarkan apa hasil terhadap apa solusi terhadap buruh-buruh yang meninggalkan pekerjaannya. Kan gitu. Kan itu kemarin yang kita jujur. Kita nggak larang mau pindah silakan pindah, oke. Karena itu memang ketentuannya mereka dengan pertimbangannya. Tapi permintaan perhubungan itu sudah ada, sudah dihapus itu. Kalau pertimbangan karena terjadi kedangkalan, terjadi tabrakan kapal, terjadi ini, ya itu urusan mereka karena mereka yang tahu. Tetapi yang kita tanya apa solusi terhadap buruh ketika mereka pindahkan itu. Kalau kemarin mereka sampaikan bahwa solusinya bahwa akan ada pemindahan kemudian bongkar muat yang dilakukan oleh buruh-buruh Teluk Lalor. Ya kalau memang itu kita akan tunggu penjelasannya dari mereka, harus disampaikan. Ya biar ada solusinya. Gimana mau minta waktu ke KUPP kapan bisa hadir? Bisa komunikasi mereka ada aktivitas di kantor dan sementara makan. Bisa segera makan. Ya biar kita dengarkan apa solusinya. Isi Pak, saya bisa bicara lagi. Bisa. Baik, ini saya Itu juga. baik. Begini Pak. Ini kan tadi sudah beberapa teman-teman saya dan saya juga sudah sampaikan bahwa memang pemindahan ini, oke mungkin Bapak Bupati tidak memiliki kewenangan karena ini kebijakan dari atas kementerian, tetapi belum ada surat resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, surat keputusan Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwasanya pelabuhan Tangkian sana adalah pelabuhan yang sudah sesuai dengan pasal 73 dan pasal 74 Undang-Undang Pelayaran. Dia belum memiliki RIP. Kalau kita masih merujuk kepada aturan lama, pasal surat keputusan Menteri Perhubungan nomor 33 tahun 2021, status dari pelabuhan Tangkian adalah pelabuhan sub dari pelabuhan induk di sini, pelabuhan regional. Kalau masalah terkait dengan teknisnya kepelabuhanan menurut KUPP dan lain sebagainya, itu saya rasa mudah diselesaikan dibandingkan dengan persoalan yang mendasar, persoalan dasar atau fundamental terkait dengan syarat yang harusnya dipenuhi oleh pelabuhan Tangkian dahulu. Gitu. Kalaupun juga terjadi pemindahan, harusnya Bapak juga mempertimbangkan aspek sosial. Tidak bisa kita, oh ini bukan kewenangan saya. Sangat disayangkan sekali Pak kalau kita ini teman-teman merekam ini sampai live, terus Bapak punya bahasa hanya bilang ini bukan kewenangan saya. Padahal Bapak memimpin daerah ini Pak. Ada 400 masyarakat yang terdampak jika terjadi pemindahan. Gantinya ini bagaimana? Kalau dibilang tidak ada kenaikan harga, itu hanya pemanis di awal, akhirnya juga bakalan pahit. Saya yakin seperti itu. Dan kita sekarang dibuat konflik sesama masyarakat. Masyarakat di sebelah, masyarakat Tangkian, saya juga orang Saluan. Masyarakat Tangkian dan masyarakat pelabuhan di sini itu ditabrakan dengan, dan saya dengar ada sentimen-sentimen yang seharusnya tidak dikeluarkan di tempat-tempat seperti ini. Karena masalah perut. Bapak seharusnya memikirkan perut masyarakat Bapak di sini. Sayang sekali kalau jawaban Bapak terlalu normatif. Padahal kalau kita kembali ke aturannya, sesuai dengan surat yang terakhir dikeluarkan oleh KUPP bahwa konsep dari pelabuhan RIP dari pelabuhan Tangkian itu belum ada. Kalau membatalkan peraturan 33 tahun 2021 surat keputusan menteri itu, maka harus dibuat peraturan baru yang membatalkan surat keputusan menteri itu dan juga membuat surat yang menandakan bahwa sana sudah bersyarat sesuai dengan aturan. Prosedurnya lama Pak, tidak secepat itu. Dan kalau kita kembali ke aturan undang-undang pelayaran untuk dilakukan pemutusan terkait dengan status dari pelabuhan Luwu,
2024. Dan kalaupun ada evaluasi terkait dengan status RIP Pelabuhan Luwu, itu harus memenuhi syarat paling pertama adalah keadaan bencana. Baru bisa dilakukan evaluasi terkait status RIP dari Pelabuhan Luwu. Itu yang kita tanya dulu di sini. Ini melanggar semua. Tiba-tiba saya dengar informasi, ya maaf Pak, saya cuma dengar informasi. Ini polisi dari Polda juga ikut terlibat nimbrung di persoalan ini. Ini kalau sesuai aturan ngapain semuanya sudah nimbrung di sini? Kepentingan siapa yang dibawa? Siapa sebenarnya PTPC ini sebenarnya? Itu yang saya bertanya-tanya sampai dengan detik ini. Kenapa bisa satu orang, dua orang mungkin di belakang beliau sampai mampu mengangkangi aturan dan mampu membuat masyarakat dengan masyarakat itu bertabrakan, Pak? Itu yang kita lawan. Kita tidak bisa sebagai pemimpin terus kita hanya melihat, menonton. Ini bukan kewenangannya saya dan lain sebagainya. Tetapi persoalan-persoalan yang lain bisa. Tapi persoalan-persoalan rakyat yang begini kita seakan-akan tutup mata, Pak. Nggak ada yang tutup mata. Siapa yang tutup mata? Tutup mata. Jadi surat saya nggak ada. Surat saya sudah ada ke kementerian untuk pembatalan. Iya, Pak. Cuma kan maksudnya sikap di akhir kan akhirnya pahit juga. Kita kan meminta untuk bisa diselesaikan karena tidak mungkin. Dan bupati tidak bisa membatalkan keputusan menteri karena itu aturan yang di atas. Ya, jadi aturan menteri bagaimana? Sedangkan surat aturan ini surat Kementerian Perhubungan saja belum ada begitu, Pak. Itu yang kita tanya. Ini kan tanya kepada UPP. Nah, ini kan harusnya bersama-sama, Pak. Bukan hanya masyarakat yang bersimpati, bukan hanya mahasiswa yang bersimpati, bukan hanya buruh yang terdapat yang seharusnya bergerak, tapi seluruh pemangku kebijakan, bahkan DPR sekalipun harusnya turun sama-sama menyelesaikan persoalan ini. DPR sudah membuat surat rekomendasi kepada bupati. Bupati sudah menyurat kepada dirjen untuk membatalkan pemindahan. Terus apa lagi harus dibuat? Ini kan dikatakan dengan aturan. Kenapa tidak pakai aturan ini sebagai senjata, Pak? Itu maksud saya. Kan sudah saya sampaikan dari awal bahwa memang RIP-nya ini tidak ada di pelabuhan dan Tangkian. Ini kan memang sudah sangat sudah sangat nyata dipertontonkan kita. Telanjang bulat ini. Dari mulai tanggal 10 Januari 2023 ada surat minta izin dari PT PCNI ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan sewa lahan di Pelabuhan Tangkian. 20 Januari muncul surat dari Dinas Perhubungan untuk melakukan pemindahan atas dasar kemacetan dan juga kerusakan jalan. Habis itu setelah itu muncul surat dari KUPP yang mengambil dasar dari Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemindahan. Atas dasar itu, ini kan sebenarnya Pesipur sengaja diputus dari berantai. Cuma kan terlalu nampak ini kepentingan pengusaha yang ada di sana yang ingin dijaga, dilindungi oleh negara. Ini kita harusnya dilawan, Pak. Karena berimbas dari masyarakat kita yang tidak memiliki lahan pekerjaan. Boleh saya menyimak? Boleh, Pak. Silakan. Adik dari mana? Saya mahasiswa Unismu, Pak. Unismu Fakultas Hukum. atas nama Muhammad Rizali. Syukurlah ya. Saya cuma menambahkan, kita ini di sini ada organisasi vertikal dan organisasi horizontal, ya kan? Pak Bupati itu kewenangannya hanya di lintas yang bukan vertikal. Kita ini kedatangan kapal, kedatangan pesawat, itu yang mengatur kedatangan pesawat, kedatangan kapal itu dari pusat sana. Kita itu hanya menerima. Kalau semua pelayaran mau diarahkan ke Morowali, itu kewenangan dirjen, bukan kewenangan Pak Bupati. Itu loh. Pak Bupati ini sekarang permohonan sudah disampaikan untuk ditunda. Tapi kalau kewenangan pusat mengalihkan ke Tangkian, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oke lah dengan dasar-dasar aturan-aturan normatif yang Anda sampaikan tadi, melanggar aturan. Tapi keputusan pusat sudah mengarahkan ke sana gimana? Sama dengan ini pesawat Buruk, pesawat Merpati, pesawat. Kalau Pak Bupati jangan dipindahkan semua ke Luwu. Dari Palu pindahkan ke Luwu, dari Morowali pindah ke Luwu. Tapi kalau Dirjen Perhubungan Udara mengarahkan kita hanya wing sama batik, cuman itu saja yang bisa mendarat. Itu loh logikanya gitu. Ya, saya nggak usah bicara tentang tadi yang sampaikan. Mungkin kamu lebih paham mengenai aturan-aturan karena mungkin membaca detail satu persatu. Ya, AMDAL segala mungkin Anda
Kemudian Anda tadi sebutkan Polri kenapa begitu ketat mengawal ini? Karena apa? Berangkat dari pengalaman pertama, ada yang merusak kantor KUPP. Itu kalau Anda tidak ada yang merusak kantor KUPP, mungkin kita akan dilandai aja. Pengalaman pertama kan ada yang rusak kan? Ada yang merusak kaca kan? Videonya viral kan? Itu bukan masalah kita mendukung program pemerintah atau tidak mendukung Pak Bupati, bukan di belakangnya CGNI, bukan. Karena Anda pernah merusak. Dari pengalaman itu kita jadikan ukuran. Kalau kita lepas Anda, nanti merusaknya lebih parah. Ini bicara tentang logika saja. Saya tidak mau bicara tentang normatif aturan yang Anda sampaikan tadi. Pak Bupati sudah bermohon, DPR sudah menyurat. Gitu loh. Mau bikin bagaimana? Kita ini bagian negara Republik Indonesia ya. Kita ini orang di wilayah ya. Nah sekarang kalau PT PLN ini apa itu meratus, perusahaannya semua tidak mau sandar di sini, itu kewenangan mereka. Ini masih bagus, ini ada semen, ada beras, ada pupuk masih sandar di sini. Kedepan kalau mereka sepakat dialihkan semua di tangkian, kita nggak bisa bikin apa-apa. Gitu loh. Ya logika berpikirnya harus seperti itu. Ya jadi Pak Bupati udah berusaha keras. Sama-sama kita udah rundingkan tiap ketemu dengan Forkopimda membicarakan apa yang ada di. Makanya saya sampaikan kemarin salah satu solusinya bagaimana dengan karyawan tadi ataupun buruh yang tidak dapat pekerjaan tadi. Pindah itu sudah jelas, sudah dari dirjen. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Itu yang rekan-rekan harus perjuangkan. Itu seharusnya itu. Solusinya gimana? Supaya buruh yang ada di Kampung Baru, buruh-buruh yang notabene rekan-rekan dari TKBM ini ada solusinya. Bukan masalah mau pindah dan tidak. Ini pindah sudah terjadi. Saya sangat sedikit ya, gitu. Silakan. Jadi begini, kalau mendasari surat dirjen yang kemudian didasari dari surat perhubungan, Bapak Bupati sudah menyatakan menarik surat itu. Artinya pertanggal 1 November itu gugur dengan sendirinya. Kan begitu. Secara regulasi Itu gugur di versi kita. artinya dasar itu Pak sampai terjadi pemindahan atau tidak. Sedikit instruksi. Jadi perpindahan ini kan memang mendasari dari surat dari dirjen. Tetapi poin-poin yang di dalam surat dirjen itu ada domain daripada pemerintah daerah yang dimasukkan, yaitu rapat pada tanggal 17 Mei. Sehingga dirjen mungkin dia pikir situasi di bawah ini sudah aman, sehingga dia melakukan pemindahan. Dan yang kedua, kalau mengacu di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, antara Pelabuhan Luwu dan Pelabuhan Tangkian masih layak Pelabuhan Luwu, karena situasi di Pelabuhan Tangkian untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang itu belum representatif. Begini saya biar cepat. Kita fasilitasi Anda, silakan membuat surat ke dirjen, gugat dia. Tadi ini undang-undang ini apa semuanya, gugat dirjennya. Yang telah memfasilitasi peleburan tangkian yang tidak sesuai dengan aturan, silakan gugat. Gitu caranya. Terus kemudian yang kedua, kalau dia bilang tanggal 17 bisa itu pembohongan publik terhadap karena itu tidak dilaksanakan. Sampaikan semua alasan-alasannya. Saya akan memfasilitasi Anda untuk menggugat. Berapa orang kalian bersurat, kita kasih naik pesawat, gugat sana, kan selesai. Ya, dasar-dasarnya apa semuanya. Karena kalau cuma kita orang di sini mau tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya. Mau sampai besok pagi juga tidak ada hasilnya kalau. Mohon ini Pak, sambil kita menunggu dari KPPS, kalau kebaiknya ini kan ada artinya supaya terbuka, terang semua, atau supaya jelas semua ini. Siapa di belakang KPP, siapa di belakang Polri, supaya jelas semua ini. Saya tidak bikin KPP di sini. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya yang paling terhormati Pak Bupati, Pak Wakapolres, dan rekan semuanya. Banyak sekali yang harus sampaikan. Tadi saya hanya akan ingin menyampaikan dari versi kami. Kalau ada yang bertanya, siapa di belakang polisi? Undang-undang Pak. Ya. Kenapa kami banyak? Kenapa kami angkat? Sudah disampaikan Pak Waka.
kami menjaga semuanya. Di antara yang hadir ini banyak itu tetangga saya, banyak rekan-rekan saya, banyak sahabat saya. Saya tampil di situ bukan sebagai membela siapa-siapa, tidak ada. Kami mencegah terjadinya pemaksaan kehendak dalam bentuk apapun. Karena negara ini negara hukum. Seperti rekan Saldi sampaikan, banyak kejanggalan, banyak surat keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Rekan-rekan mahasiswa sangat paham bahwa itu ada jalur untuk menuntut atau membatalkan. Bahkan undang-undang pun bisa di peninjauan kembali, apalagi yang sebatas surat. Tapi bukan karena kami untuk menanggapi itu. Terkait masalah kewenangan, kami adalah intervensi keamanan. Undang-undangnya sudah jelas, ada Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan masyarakat. Jadi kalau polisi, siapa di balik polisi? Undang-undang peraturan. Kami mencegah terjadinya pemaksaan kehendak atau pelanggaran hukum, itu saja. Jadi jangan pertanyakan sikap polisi kenapa harus hadir di situ. Memang tugasnya. Apa harus kami biarkan terjadi konflik? Kan tidak mungkin. Tanpa rekan-rekan ketahui, tiap hari juga kami turun ke tangkian. Kami sampaikan, bukan kalian yang berhadapan dengan terlalu. Jangan bawa lagi isu-isu yang lalu. Sudah tidak waktunya lagi. Itu disepakati bersama. Makanya mereka tidak pernah membuat tim bereaksi berlebihan. Jadi itu ya rekan-rekan, aksi pun kita kawal sepanjang sesuai aturan. Kita kasih tempat, kita kasih batas, ini loh batasnya kamu bisa melaksanakan. Ya, tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan aksi, teman-teman pasti lebih paham. Mungkin tiap hari dibaca itu aturannya. Ya, tempat-tempatnya, waktunya kapan, tata caranya, itu saja yang kami tegakkan. Jadi kalau bertanya tentang petugas kepolisian kenapa hadir, itulah jawabannya. Terima kasih Pak Bupati atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kapolres. Ya saya pikir itu satu solusinya. Silakan gugat Dirjen Perhubungan Laut. Melakukan pemindahan tidak sesuai dengan aturan mulai dari A sampai Z. Nanti kita buat juga untuk pertimbangan sosial kemasyarakatan. Jadi sama-sama ya. Nanti Pemda fasilitasi siapa yang mau antar suratnya diberikan 3 pesawat berangkat ke sana. Kan tadi saya bilang itu kewenangannya ya sama seperti yang dibilang Pak Wakil. Walaupun bilang kita bilang jangan pindah, pertimbangan ini. Saya pikir surat saya jelas dan surat saya agak keras yang ke Dirjen. Ya, pertimbangan dari A sampai Z kita sampaikan ke mereka. Tapi tetap aja mereka cuma kasih waktu 1 bulan untuk pindah. Sama sekarang kita minta pesawat ditambah karena begitu banyak penerbangan, nggak dikasih juga, mau bikin bagaimana? Mereka yang punya hak. Sama juga seperti itu. Jadi kalau memang KUPP bersalah atau Dirjen Perhubungan Laut dianggap salah melakukan pemindahan, silakan digugat. Karena di atas langit masih ada langit. Ya, gitu. Oke? Saya pikir demikian pertemuan ini. Ya. Silakan. Tadi sambil menunggu pihak BPP, setidaknya sembari menunggu tugas pengadilan, saya juga tadi itu setidaknya buru-buru ini harus memiliki pekerjaan dulu. Karena ini bagian daripada kemanusiaan kan Pak. Bagaimana orang begini? Kalau hanya mengandalkan di bongkaran semen, saya ini Pak hanya butuh. Dan pendapatannya itu hanya 250. 400, apa bisa hidup untuk sebulan? Kemarin kan sudah dikasih solusi waktu kita rapat terakhir bahwa akan ada pemindahan dari sana ke Lalong. Nah, itu kan Pak, itu berbenturan dengan undang SDT yang sudah ada kerjanya di situ. Nah itu tanya lagi mereka itu, ada mereka yang kasih solusi. Makanya kita juga menunggu pihak KPP. Karena memang yang orang sampaikan ke Dirjen ini paling banyak kebohongan. Makanya digugat silakan. Coba kita minta kerjasama dengan Pak selaku pimpinan tertinggi di daerah ini dengan kekuatan terkait pemerintah daerah dan wakil wilayah pimpinan tertinggi. Karena situasi seperti ini pernah terjadi di zaman 2017 ketika masih dipimpin yang sebelumnya.
dia mengambil keputusan yang bijaksana. Dia tidak terima ada pelindung masuk di daerah Kabupaten Banggai. Sehingga tidak ada yang dibutuhkan. Nah, situasi hari ini hampir mirip dengan situasi itu. Sama, Pelindung beberapa kali membuat surat ke kita masuk tolak. Kenapa? Karena Pelindung masuk kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bukan cuma minta dulu, sampai sekarang kita masih menolak Pelindung. Jadi persoalan PT PCNI yang masuk lagi. Itu saya belum tahu siapa PT PCNI. Itu saya menunggu pihak OPP supaya ketika berjalannya gugatan itu Pak Bupati, guru TKBM ini masih memiliki pekerjaan dulu. Udah sampai mana? OPP? Surat dari Dirjen bahwa pemindahan itu tetap harus dilaksanakan, ya kan? Pertimbangan demi pertimbangan kita sudah sampaikan lewat surat, terus kemudian pertemuan kita juga dilaksanakan. Dan kemungkinan besar yang akan terjadi adalah teman-teman mahasiswa yang mengatasnamakan guru atau mahasiswa dan guru akan melakukan gugatan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Betul tidak? Setuju tidak ini kalimat? Hah? Jangan setuju besok kau bilang begitu tidak? Mau gugat atau tidak? Setuju atau tidak? Oke. Oleh sebab itu, untuk menunggu seberapa jauh, seberapa lama gugatan yang akan disampaikan oleh teman-teman ini, maka teman-teman dari pelabuhan berdasarkan pertemuan terakhir meminta solusi kepada teman-teman KUPP supaya mereka tidak menjadi orang miskin baru, pengangguran baru, maka diperlukan solusi-solusi. Karena salah satu poin yang kita lakukan pertemuan terakhir adalah bahwa ada solusi yang diberikan kepada teman-teman guru yang bekerja di Teluk Lalong. Oleh sebab itu kami ingin penjelasan supaya mereka tidak kehilangan pekerjaan. Apa ini solusinya terhadap teman-teman yang setiap hari bekerja di Teluk Lalong? Begitu kan? Oke, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Bupati, Bapak Forkopimda, rekan-rekan TKBM mahasiswa yang cepat hadir. Jadi kami sudah berulang kali sampaikan Pak, bahwa kami hanya melaksanakan perintah. Kalimat kami ini semenjak dari sosialisasi sampai kemarin demo terakhir di pelabuhan. Kami hanya melaksanakan perintah. Adapun dari mahasiswa TKBM, kalau keberatan silakan ke kementerian. Terus kalau dari TKBM mahasiswa menganggap bahwa ini cacat hukum, kami persilakan lewat jalur hukum. Itu Pak yang saya mau sampaikan. Untuk solusi saya persilakan. Ayo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Banggai, Pak Wakapolres, rekan-rekan mahasiswa, pimpinan OPD yang sempat hadir, dan seluruh yang berada di rumah ini. Saya ingin mengulangi yang disampaikan Pak Pelaksana Harian tadi, izin Pak Bupati, bahwa pada prinsipnya waktu ada unjuk rasa di kantor, kami sudah menjelaskan bahwa seluruh yang disampaikan beratur dari satu sampai dengan seterusnya, kami sifatnya meneruskan ke pimpinan terkait dengan upaya yang dilakukan menguji, mengkaji dan lain-lain atau memperkerakan ini, kami mempersilahkan, dan apapun hasil dari tahapan yang dilakukan untuk memperkarakan tersebut, kami sepenuhnya akan melaksanakan ketika Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui KUPP Luhuk memberikan perintah lain terhadap
surat yang sudah disampaikan sebelumnya. Itu mungkin yang saya ingin jelaskan yang pertama. Terkait dengan solusi, saya rasa sudah jelas juga disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya bahwa lapangan penumpukan yang ditinggalkan ketika aktivitas berpindah di Pelabuhan Tantian akan membantu menopang kegiatan distribusi kontainer yang ada di dalam kota, dan kegiatan yang sebelumnya, kegiatan ini sebelumnya dilaksanakan oleh buruh atau pemilik barang langsung izin Pak Bupati akan kami kembalikan ke yang harusnya melaksanakan kegiatan itu. Dalam hal ini buruh tenaga kerja bongkar muat, karena seyogianya kegiatan yang merupakan rangkaian satu kegiatan Pak Bupati dari memindahkan barang dari kapal ke dermaga atau stevedore, dari dermaga ke lapangan penumpukan, dan dari lapangan penumpukan keluar ataupun masuk adalah kegiatan yang mutlak dikerjakan oleh tenaga kerja bongkar muat. Stevedoring, cargodoring, dan receiving ataupun delivery itu mutlak Pak, ada dijamin di dalam undang-undang. Dan selama ini kegiatan receiving dan delivery itu Pak tidak dilaksanakan oleh buruh tenaga kerja bongkar muat. Ketika ini berpindah, kami mengharapkan kegiatan itu Pak dapat dilaksanakanlah oleh TKBM, sehingga pengurangan volume pekerjaan tadi Pak mungkin bisa terdapat sebagian di situ Pak. Itu yang pertama. Dan yang perlu kami sampaikan Pak, bahwa yang melaksanakan kegiatan selama ini baik pemilik barang ataupun buruh-buruh dari toko Pak, tidak ada yang pernah mendapatkan rekomendasi dari kantor UPBD. Seolah-olah Pak itu dilaksanakan oleh sepihak dan langsung melaksanakan kegiatan itu. Itu Pak yang pertama. Karena itu dibuktikan kegiatan tersebut tidak masuk di dalam anggotanya Pak Ali Fitri. Mungkin bisa jelaskan nanti bagaimana anggotanya orang yang mengerjakan itu di lapangan penumpukan. Itu mungkin pengawal pada Pak Bupati. Selanjutnya kami mengikuti arahan untuk perkembangan diskusi ini. Terima kasih Pak Bupati. Tadi ada pertanyaan tentang transportasi dengan bongkar muat. Nanti terjadi konflik antara ya buruh transportasi dengan buruh bongkar muat. Itu gimana solusinya? Baik Pak Bupati, untuk kegiatan buruh transport yang disampaikan tadi, kalau memang mau melaksanakan di pelabuhan, selama ini dilaksanakan di pelabuhan Pak, wajib dilaksanakan oleh TKBM. Solusinya salah satu adalah tenaga kerja tersebut masuk menjadi anggota TKBM dulu Pak, supaya kita Pak tunggu dulu satu-satu Pak, kita selesaikan dulu Pak. Bukan masalah pembagian Pak, masalah legalitas kerjanya Pak. Kami tidak mengenal pekerja lain Pak di pelabuhan selain buruh tenaga kerja bongkar muat yang telah mendapatkan rekomendasi dari kantor OPP. Itu mungkin penjelasan Pak Bupati. Terima kasih. Oke, makasih. Jadi itu solusinya. Silakan. Jadi minta maaf saya tambahan sedikit. Saya selaku sekretaris SBTN Bapak Guru. Jadi saya ceritakan dulu masalah buruh transport yang ada di Pulau Guru. Dari zamannya orang tua sebelum terbentuknya TKBM itu buruh transport sudah bekerja dalam wilayah pelabuhan sampai saat ini. Dan kemudian yang sempat saya heran juga sama kepada pihak KPP ini, kita di situ ada buruh transport. Kita waktu penyesuaian tarif 2017 kita difasilitasi tempat untuk penyesuaian tarif oleh KPP, malah ditarantangan langsung oleh pihak KPP. Nah di situ bahwa KPP tahu bahwa keberadaan kita di buruh transport itu memang ada. Nah tiba-tiba kita pertanyakan, kita itu tidak ada. Ini ada apa? Kalau kita membuat penyesuaian tarif di tahun 2012, kita difasilitasi tempat untuk pembuatan itu. Nah kemudian diterangkan oleh pihak pemerintah. Nah itu bisa keterangan. Nah kita masalah regulasi tentang rekomendasi dari KUPP itu kita tidak ada regulasi Pak. Kita itu buruh transport itu yang memberikan regulasi pekerjaan kita ada di Dinas Tenaga Kerja. Kita ada bukti pencatatan bahwa pekerja itu memang sudah lama ada di situ. Nah tiba-tiba KUPP tidak tahu. Kita sudah puluhan tahun ada di situ. Nah tiba-tiba solusi yang dilahirkan oleh pihak KUPP mengambil pekerjaan kita yang ada di dalam pelabuhan. Bagaimana pikiran Bapak itu? Bapak waras tidak? Waktu pencatatan 2017, Bapak ACC kita ada di situ. Pihak operasi juga tanda tangan, pihak dinas tanda tangan juga. Nah tiba-tiba Bapak tidak menang kita ada di situ.
Saya kurang paham juga Pak. Mungkin pemikiran Bapak ini ada paham tidak tentang serikat buruh transport? Ada paham tidak? Ini saya tanyakan dulu. Paham tidak? Kita di sini dituntut undang-undang. Kita 10 orang sudah bisa membuat serikat buruh di situ. Nah, kita bukan 1 tahun, 2 tahun, sudah puluhan tahun terbentuk sebelum terberdirinya TKBM, transportnya sudah ada di situ. Nah, kita disangka oleh undang-undang, ada pencatatan dari Dinas Tata Keras, Pak. Jadi Pak tidak bisa ada solusi itu. Di situ ada kita, di situ ada buruh transport di situ, Pak. Jadi seakan-akan Bapak masih bentrok kita dari pihak TKBM. Pikirkan dulu, Pak. Mungkin kesadaran saya. Jawab Pak PP. Terima kasih Pak. Tadi saya ditanyakan terkait dengan regulasi Pak. Saya mau balik ulang tanya regulasi Pak. Ya. Bapak ada di regulasi kami bekerja di pelabuhan Pak, di dalam pelabuhan. Ya, Pak. Jadi gini Pak, kita kan sudah puluhan tahun di situ. Bukan masalah puluhan tahun Pak. Saya tanya regulasi aturannya apa dulu Pak. Dinas sekretaris Pak. Karena itu Pak. Baik. Dinas sekretaris mengeluarkan pencatatan serikat buruh ada di dalam pelabuhan Bu. Untuk bekerja di Untuk pelabuhan. bekerja dalam pelabuhan. Izin Pak Bupati mungkin dari Dinas Sekretaris mungkin bisa menjelaskan apakah ada memang rekomendasi untuk mereka bekerja di pelabuhan Pak. Mungkin saya itu dulu Pak yang saya tunggu jawaban. Menyangka saja dari pihak itu. Dia serahkan masa ini hal paling konyol ketika KOPP ini orang menyetujui untuk apa persesuaian tarif dan sebagainya serikat SPTN. Masa tidak tahu? Kan ada tanda tangannya KOPP. Ada. Orang lagi mau dipersoalkan dan yang pertama ini kita bukan berbicara lagi terkait regulasi. Oke, itu ada memang harus. Bagaimana bicara regulasi Bapak sendiri? Beberapa regulasi yang ada juga. Ada konsep rencana hidup buat bagian. Ada RIP ada. Biasa saja. Kita diundang diskusi di sini, bukan kita diundang apa Pak. Iya cocok. Makanya begini. Kita kan hanya terkait dampaknya. Sedangkan pelaporan ke Dirjen rapat tanggal 17 Mei itu kan dimasukkan sebagai bahan pertimbangan untuk pemindahan pelabuhan. Tetapi itu tidak terjadi. Orang apa lagi? Rapat tanggal 17 Mei Hotel Santika. Itu dulu. Bisa Pak? Iya. Iya, izin Pak Bupati. Jadi sebenarnya Konflik antara ada berdua. betul Pak. Jadi begini Pak. Dan di awal tadi kita sudah sampaikan terkait apa yang Bapak sampaikan argumen dengan apa kajian dan apa kami persilahkan Pak. Dan kalaupun hasilnya nanti itu toh merubah keputusan Pak Dirjen, kami yang pertama melaksanakan Pak. Karena Pak Dirjen secara langsung ada atasan kami Pak. Itu Pak yang untuk jawaban terkait yang Bapak sampaikan kami persilahkan Pak. Itu. Tapi yang saya ingin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk. Terima kasih Bupati Sediatan Ruangan. Pertama Pak, saya mau bilang bahwa KOPP ini adalah bagian dari pemerintah. Bagian dari pemerintah pusat. Ketika ada problem mau dipindahkan ke Kemas itu, pastinya ada dasarnya tentang undang-undang, kan? Undang-undang kepelabuhanan. Satu. Kedua, ketika mengambil solusi, PKBM ini ada cabang, di sana ada unit. Kenapa solusi yang tidak diambil? Kalau mereka kerja sana, kenapa tidak seperti itu? Malah yang diambil solusi adalah ambil pekerjaannya transport atau SBTN, serikat-serikat. Secara tidak langsung, KOPP itu malah menghilangkan serikat-serikat yang ada di Kabupaten Banggai. Oke, pertama dibilang bahwa ada landasan di TKBM itu bahwa pelabuhan itu dikerja oleh TKBM. Ketika selesai, apakah keluar dari pelabuhan itu pekerjaan mereka? Tidak Pak. Itu pekerjaan antara transport yang bekerja sama dengan pengusaha tanam bermata masing-masing. Itu. Sebenarnya solusi itu yang harus ditawarkan, bukan solusi yang malah memecah belah. Kalau solusi seperti ini yang dikeluarkan ini dalam konteks adalah bahwa ada dugaan bagi kita mahasiswa ini adalah
menciptakan konflik atau pembuatan pengangguran massal. Kan ini kita tahu bersama di tangki satu pelabuhan itu ada jalan trans di jalan, sedangkan pelabuhan itu objek vital yang dimana aktivitas masyarakat tidak bisa masuk di dalam ruangan itu. Nah, kalau keinginan PT ini mau mengolah pelabuhan, tolong buat lingkar. Tetapi solusi yang ditawarkan oleh KUPP, TKBM sebagai cabang, ya silakan kerja di sana, bagi dua-dua. Nah, bisa bagi subsidi. Kenapa tidak seperti itu? Malah banyak orang yang dikorbankan. Bisa. Terkait dengan solusi yang tadi disampaikan rekan mahasiswa ini Pak, kalau dibaca habis, ini juga masuk dari bagian solusi itu tersebut Pak Bupati, bahwa terkait dengan teknis pembagian kerjaannya itu yang kami mengundang dua kali pengurus PKB untuk kita meramu bagaimana teknis pekerjaannya Pak. Kalau mungkin ada di kelas itu Pak, karena saya tidak bawa kita lagi. Seperti itu kan solusinya ini cabang kelas, silakan pergi di tantian, di sawah, nanti kita kerja bagi berapa, itu solusinya. Jadi ambil solusi berbenturan dengan orang lain lagi, itu bahaya. Sebelum selesai Pak, maksudnya tadi ketika kami mengundang itu, kita akan membicarakan bagaimana teknis pekerjaan di tantian yang akan kita balik dengan pekerjaan di sini Pak. Tapi hal itu Pak, izin Bupati 2 kali diundang itu Pak tidak dihadiri. Kami juga menerima dari UPJ menyampaikan bahwa mereka juga akan menerima Pak yang bekerja di sini. Itu disampaikan ke kami. Jadi tapi ruang untuk membicarakan itu kami tidak dapat Pak karena tidak ada izin Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencermati sejak awal, kami dari Kismompol dari Dinas Nasional hari ini berpindah karena beliau dibuka dari satu COVID. Hari ini mungkin setelah menanggapi apa yang kami dari kegiatan pembinaan pelabuhan ini Pak, dari KPLPR saran kami yang mana Pak Bupati pada saat itu telah memerintahkan untuk kita mencari solusi. Ada rapat tanggal 29 Agustus 2003 di kantor operasi DPR. Tentunya pemerintah daerah mendasari DPR untuk kita mencari solusi jalan keluar yang terbaik atas permasalahan ini. Waktu itu jawaban kemana kita harus menunggu surat dari pusat. Nah, dengan berlangsungnya keadaan seperti ini, mungkin masih saja tidak ada pelaku-pelaku yang kemarin yang hadir ini belum hadir semuanya. Coba kita hadirkan kembali dan kita mencarikan solusi jalan keluar yang terbaik sehingga persoalan ini bisa ada jalan keluar. Saya kira kalau tadi kita mengamati dari versi undang-undang dan sebagainya, saya kira kita di pemerintah daerah instansi interpadu yang kompeten banget, saya kira akan mampu cari solusi untuk jalan keluar yang ada. Nah, kemudian penjelasan dari Ibu Eni selaku sangat jelas kemarin bahwa payung hukum yang ada di tenaga kerja TKBM ini sudah sangat jelas, baik yang sudah saling gugat-menggugat sampai ada putusan yang dibenarkan oleh salah satu TKBM. Nah, kalau seperti itu, kenapa tidak kita atur bahwa kewenangan ini bisa dibagi bersama antara mereka? Dan kemudian pemerintah hadir di situ dibuatkan surat pernyataan. Apabila di kemudian hari terjadi konflik dan sebagainya, maka kedua pihak siap bertanggung jawab atas risiko hukum yang akan terjadi. Saya kira tadi sudah dilakukan, cuma tidak hadir oleh pihak PT ini bilang kita sudah undang 2 kali rapat untuk mengatur pekerjaan yang ada di pelabuhan sana, tidak hadir. Ya. Saya menanggapi dulu sedikit Pak dari Kismompol. Ya memang benar Pak, kita rapat itu dinas koperasi. Setelah itu tanggal 2 kami laksanakan sosialisasi, tidak hadir Pak. Tanggal 9 kami laksanakan sosialisasi, tidak hadir. Yang Bapak katakan itu sudah ada Pak sama kami. Itu akan kami menyampaikan Pak semua itu, tapi tidak hadir Pak.
Apa yang perlu disampaikan lagi Pak? Tidak ada, tidak hadir. Saya sudah jawab tadi. Tidak ada. Kenapa poin 5 solusi itu kalau sudah hadir? Iya, kalau kemarin kalian hadir sudah dengar tuh solusi, cuma kalian diundang tidak hadir. Diundang lagi. Izin Pak Bupati. Ya, nanti diundang lagi ya. Izin Pak Bupati. Enggak, setiap kita ada solusi yang ditawarkan seperti tadi itu. Kita tidak mentok di situ. Tidak, ini diundang lagi supaya untuk bongkar muat yang ditangkian Anda akan dibagi sip begitu kan? Dibagi sip. Tidak perlu khawatir. Kita dan pemerintah dan kepolisian akan melindungi. Ya. Apa masalahnya? Kalau bagi sip di sana? Ada masalah? Gimana Pak Bupati? Kalau bagi sip di sana ada masalah tidak? Transport ke sana Pak. Yang pertama, transportasi kita ke sana jaraknya itu agak jauh. Itu kita mencegah, tidak minta-minta, namanya itu manusia dari terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan. Yang pertama, yang kedua, jaminan keamanan. Kenapa saya bilang jaminan keamanan? Sekarang itu mereka di tangkian itu yang dulunya mereka akui kita sebagai induk UPJ, mereka sudah jadi 2 UP. Kan Amin kita sudah ganti SK-nya kemarin itu. Ada UPJ baru. Dan dia tidak akui itu. Bisa tidak kita masuk ke sana ini? Bisa, nanti diatur nama, tolong diatur. Ya. Pak Bupati, Ya. Permasalahan yang Bapak katakan itu, Ali Fitri, itu belum ada sampai sama kami kan. BUP, TKB yang baru tidak ada. Yang ada di sana itu UPJ. UPJ unit dari Anda sebagai induk. Yang lainnya itu kami belum ada tembusan apa-apa, Pak. Terus ini surat yang diberikan saudara Amir BUP Sama kali tidak ada, Pak. Bersantai maksudnya Iya. apa? Ini ada surat yang diberikan BUP. Jadi sebenarnya begini, Anda harus berkeras sebagai induk, sana kan unit. Makanya saya sudah artinya Jangan ikuti apa yang Amir yang Anda sudah pecat. iya. Yang Anda angkat baru itu harus tunduk sama Anda sebagai induk. Makanya itu saya bilang. Nah ini kita kembali lagi ke dinas koperasi kalau begini. Karena itu kelembagaannya. Anda sebagai induk tegas sama unit. Sama halnya dengan Bapak Bupati tegas sama Pak Kadis sama Pak Camat. Makanya dari ketegasan kita itu Tidak perlu dikemukakan di sini itu. makanya dari ketegasan kita katakan mereka. Dan ini kan orang-orang makanya kok melihat ini. Makanya dari ketegasan kita itu kita ganti mereka. Itu karena ketegasan kita. Karena tidak nyambung, tidak korelasi dengan kita. Dia berdiri sendiri sekarang, dia mau melawan. Ada jaminan kita tidak untuk di sana? Iya. Kalau jaminan Di sana. jaminan keamanan. Saya kan bukan keamanan. Iya. Kan artinya apa ya Pak? Di sana kan ada KP3 bisa Bapak koordinasi. Bapak Kowe, pimpinan KPP yang terhormat, kan Kowe. Kemarin Bapak Bupati fasilitasi persoalan rapat di sini. Bapak kan lihat sendiri. Mereka datang, itu bagus cek di situ, di orang situ. Kita bagus cek itu. Ada apa itu? Jangan bilang cuma masalah begitu, itu ini bukan keamanan. Makanya caranya bagaimana supaya untuk menghindari konflik itu. Bapak sebagai pemerintah digajinya dibayar oleh rakyat. Bapak harus melihat itu. Jangan bicara saya keamanan. Kita melihat supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan itu adanya pemerintah berdiri. Begitu pula kayak kepolisian. Kan itu supaya negara tercipta keamanan di negara ini. Kalau kita begitu jangan. Dari izin kemarin barangkali dengan kalau kita melihat persoalan ini, marilah kita mungkin rapat ketika kali kalau mungkin tadi di 2 kali kita mari kita lakukan rapat, kemudian kita bisa hadirkan apa mereka yang berkepentingan ini hadir, yang lain tidak hadir. Nah sehingga di situ jelas kami juga akan memeriksa data ormas yang ada di mana di Bogor, legalitasnya seperti apa dan kami melakukan beberapa bupati sehingga Oke, baik. Jadi silakan rekan pertemuan. Kalau keamanan tidak perlu khawatir. Kalau dia tidak terdaftar, ada yang bikin ribut, saya suruh Pak Polisi akan. Jadi sesuai aturan. Jadi ada organisasi yang bekerja tidak sesuai dengan aturan, kemudian membuat ribut, itu pasti kita akan. Ya. Baik. Ya. Sebagai apa sedikit gambaran daripada hasil diskusi dan masih juga saran. Sembari kita menunggu solusi-solusi yang dilahirkan, tolong dikembalikan kembali dan dicabut surat itu supaya
Dalam kerja pembangunan, masih melakukan pekerjaan. Maaf. Masalah pencabutan itu bukan kewenangan kami. Sosialisasi ini akan lanjut, kami laporkan juga ke pimpinan kami di pusat. Apa masih ada sosialisasi atau tidak? Karena P3 sudah pindah. Itu Ya, Pak. ada sosialisasi dilapor ke atas, bukan keputusan sepihak. Sudah lapor di atas. Cuma di pusat katakan laksanakan perintah. Ketika ada rapat kembali, kalau pelayaran dua itu kembalikan dulu. Baru sembari dua, supaya gimana nasibnya? Pelayaran dua Karena begini, memang semuanya dilaporkan ke pusat kerja itu turun. Toh, buka-bukaan saja. Banyak. Laporan ke pusat itu Tidak, begini, itu tidak usah diungkap, tinggal digugat saja. Mereka sudah bilang, tulis saya A, B, C, D, digugat semuanya. Ya. Jadi kalau misalnya memang bisa sembari berkegiatan, ya setidaknya buruh ini masih bisa mau makan dulu. Untuk bayar dulu. Jadi begini Pak, saya sampaikan sedikit. Jadi ini sebentar ini kemungkinan ada kapal terbang Saya masuk. belum pernah. Kemungkinan ini tanggal 9 hari ini Temas kalau bukan sebentar atau subuh masuk. Kalau bisa dia sadar dulu di sini supaya ada buruh, ada kegiatan-kegiatan dulu dalam saya untuk menunggu rapat selanjutnya. Gimana Pak? Tanya itu kewenangannya KUPP. Saat kami sedikit kan solusinya belum ada. Saya mau kerja apa? Saya sampai di sana. Jauh. Tes, baik, terkait yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya Pak Bupati setelah rapat antara yang di Tangkian dengan yang di Teluk Lalu sini Pak, dari Tangkian pun menyampaikan ke kami Pak bahwa hasil pertemuannya disampaikan ke kami juga. Waktu itu ada teman-teman dari kepolisian juga disampaikan di ruangan kami bahwa mereka Pak terbuka untuk membagi pekerjaan Pak. Itu disampaikan ke kami Pak. Itu jadi yang kami heran ketika mau dirapatkan lagi, bagaimana Pak? Sementara waktu mereka rapat, mereka sampaikan bahwa mereka terbuka untuk dibagi pekerjaan. Nanti terkait dengan jumlahnya, mari sama-sama dibicarakan Pak Bupati, itu yang disampaikan ke kami. Namun waktu itu disampaikan malahan mereka diajak untuk menolak ini yang di pemindahan ini Pak. Itu yang disampaikan ke kami. Cuma mungkin akan lebih bagus kalau yang menyampaikan dihadirkan juga supaya ini tidak terkesan bahwa kami juga yang memanipulasi apa yang disampaikan. Begitu mungkin. Saya rasa dijawab dulu Pak. Saya rasa dijawab tadi kan kebetulan sebentar malam apa subuh ini mau masuk kapal Temas Pak. Kalau bisa supaya ada kegiatan kita ini. Bagaimana kalau kita tidak ada kegiatan Pak? Baik, untuk pemindahan Pak Bupati izin kami masih tetap dengan surat yang sebelumnya bahwa pertanggal 1 November itu sudah dipindahkan. Itu petunjuk dari pimpinan ke kami Pak. Terima kasih Pak. Itu Pak, saya ngerti Pak. Kita ini mau apa Pak? Kita di pagi minta uang jajan ini, bayar anak sekolah Bang. Kalau tidak ada pekerjaan bagaimana Pak? Jadi saya harap tunggu kapal yang masuk ini sambil menunggu kita kerja dulu Pak. Sebentar sini supaya aman. Kapal masuk, bayar sih. Satu kali kapal masuk kan. Kalau upah buruh Pak? Saya kurang tahu asal sama kami ini. Kapal masuk. Untuk gaji pagi dan jujur saja kurang lebih dalam 1 bulan per orang. Enggak, ini kan dia minta Temas masuk ini ya. Itu dibayar berapa? Per kontainer Pak. Berapa? Per kontainer berapa? 60 per kontainer Pak. Kali berapa kontainer? Belum tahu Pak karena ini berapa. Kalau 30 Biasanya berapa? Biasanya 30 Pak. Kalau 30 kontainer ya kita bagi dalam jumlah yang ada. Jadi ini, jadi kalau bisa ada kan dulu tuh Pak. Jadi 30 kontainer kali 610.000. Satu kontainer. 19 juta. 19 juta 500. Kali jumlah anggota. Jumlah anggota. Kali Lagi 30. Jumlah anggota kali 30. enggak usah, pokoknya totalnya 19 juta 500 ya. Saya ini aja lah. Daripada kalian bertengkar, Temas juga tidak bisa masuk apa. Ini pribadi saya sumpah dari 19 juta 500 untuk kalian. Soal bisa Pak jangan Pak. Kalau kita kerja kita punya biaya. Daripada musuh kerja dia bilang sudah dipindah ke sana. Masih bisa Pak, masih bisa. Sambil menunggu
Karena kita tidak bisa, kita bekerja. Kita bisa Komunikasi teh mau sudah. Kalau dia uang tuh siapa dong? kerja supaya tidak minta-minta. Tapi mereka bilang mereka ini hanya menjalankan instruksi bahwa sudah pindah. Tidak, jadi mungkin begini. Habis pertemuan hari ini disarankan mungkin pihak KUPP menyurat ke Dirjen. Sehingga hasil keputusan bahwa belum ada penanggulangan dampak pemindahan tersebut. Ya, mereka ini tidak berani. Mana beraninya? Dia berani menyusun surat itu langsung ke pindah dia. Jadi solusinya adalah kita saja yang menggugat. Kita yang gugat terhadap keputusan Dirjen Perhubungan Laut dengan pertimbangan tadi semuanya. Kita ini penerima pekerjaan, kita ini penerima pelabuhan. Itu tema juga bukan kapalnya kita. Kalau kita bisa dikirim ke sini boleh. Tapi kan bagaimana dengan barangnya orang? Terus kemudian sesudah itu rapat. Jadi saya minta ini rapat mereka dengan tangkian. Pembagian bagaimana? Yang dulu misalnya di sini apa tema sama apa? Tanto. Jadi kalau tema sama tanto, lu yang bongkar. Kalau itu meranti sama apa? Skill, tangkian yang bongkar. Begitu aja solusi. Iya kan? Jadi tidak ada yang dirugikan, cuma tempat kerjaan yang pindah. Iya, tidak kan dirapatkan. Karena mereka udah terima kan? Mereka terima ini kan kesana. Ya, jadi izin Pak Bupati, mereka terima itu 50 orang. Bukan berarti setiap kapal yang rebuki kerja di situ mereka di situ tidak diatur dalam SIP Pak, digabung. Tapi tetap kerja apa? Itu cuma mereka sini minta 50 orang itu satu SIP. Kapal yang kemarin dipindahkan ke tangkian itu mereka kerja. Nah, itu yang dari sana menolak. Mereka gabung lah Pak, supaya mereka bilang keamanannya bisa terjamin. Itu Pak. Begini buat rapatnya saja. Jadi ini, selain itu kemarin tuh saya terus terang saya sudah sampaikan ke tangkian. Kalian jangan macam-macam demo. Kalau macam-macam saya kasih pindah itu angkutan Pertamina ke Morowali. Jadi Pertamina sudah sampaikan ke saya bahwa mereka akan menggunakan bongkar muat pelabuhan tangkian itu ribuan kontainer. Tapi kalau macam-macam saya bilang saya pindah ke Morowali. Nah, akhirnya sudah setuju kemarin. Nanti ini tolong dibicarakan juga supaya pembagian pekerjaannya bisa sama. Ya, jadi pemindahan tidak masalah, tetapi mereka bisa bekerja. Izin jadi yang dibahas mengenai solusi. Dan betul-betul di sana juga menerima apa yang disepakati. Jangan ego masing-masing. Jadi kalau misalnya bukan si Anu sudah ada ditunjuk yang lain sama yang lain yang sudah direkomendasikan, itu yang dibicarakan. Iya, iya kan? Begitu kan? Iya. Saya pikir cukup demikian secepatnya ini rapatnya. Ya, kalau bisa besok lebih bagus. Bisa sebelum adanya rapat bisa masih sadar dulu Pak. Tidak bisa lagi, mereka sudah tentukan tanggal 1 November. Ini sudah 10 November besok. Baru dia itu masih lupa. Baru dia itu masih lupa. Kan cuma dipaksakan oleh Komnas. Ini masih ada manifest dari kita. Kepala Temas kemarin ketemu pihak KUPP ini masih sadar di sini. Tapi pihak KUPP paksakan. Oh itu. Jadi di sini itu masih lupa. Bupati, tangkian adalah wilayah kerja kami. Dia kalau kita deviasi ke tangkian bisa, dan deviasi ada aturan. Ya, kalau dia pindah ke bagaimana itu beda. Ini wilayah kerja kami Pak. Jadi kami yang mengatur dari sini, sama Anda mengatur induk unit di sana. Gitu. Bukan saja supaya aman. Ya, makasih. Tahu bisa praktis Oke, cukup. Ya. Kapan nih pertemuannya? Kami mengikuti Pak Bupati. Oh ya, tanya mereka kapan pertemuannya. Ya. Besok. Oke, silakan. Di mana tempatnya? Sini. Bupati, oke. Oh, besok kita upacara.
Jam selesai upacara sore. Ya, upacara lama. Kan ada rumah tamu di sana. Hah? Iya. Jangan sampai nanti bukan kita di belakangnya Taufik. Senin. Ya. Oke, Senin di ruang rapat umum, ya. Silakan yang dituju ditentukan memang Pak supaya tidak berbeda ke orang lagi. Iya, artinya kita meminta di sini yang mengundang itu dari Pemda. Kenapa kalau dari KUPP itu terkesan ada diskriminasi? Oke, bentar. Ibu asisten 1 ya atau asisten 2 ya buat undangannya. Ini hanya terlalu lalu aja. Tentukan siapa-siapa yang hadir supaya clear gitu. Jadi catat memang. Oke, demikian pertemuan hari ini. Terima kasih. Izin Pak Bupati. Oke. Kalau cuma tembok lalu, saya rasa tidak ada solusi. Barangkali dengan tangkian Pak. Iya. Ya, yang Kan mereka punya itu. ini. Jadi ya mereka undang unitnya Pak. Iya, unitnya. Yang UPJ. Kalau unitnya kalian yang undang kan, bukan kita kan? Iya. Kalian kasih tahu di sana supaya mereka hadir ya. Siap. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Ya, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.